Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo Dunsana Info Sumbar. Ketemu lagi bersama saya Febri Anita Sari di Info Sumbar Batandang. Dan hari ini kita sudah berada di Universitas Andalas dengan bintang tamu saya yang spesial hari ini. Beliau adalah rektor baru UNAN yang baru dilantik bulan November lalu, dengan Bapak Dr. Eva Yonedi SE MPPM AKT CA CRGP. Benar ya Pak ya? Iya, benar. Iya, Panjang ya. panjang. Gimana kabarnya Pak Eva? Alhamdulillah baik ya, sehat, semangat. Alhamdulillah. Ya. Harus semangat ya Pak. Harus semangat. Ya. Apalagi masih baru-baru nih, semangatnya pasti lebih besar nih. Iya, 1.800 hari kerja. 1.800 hari kerja, Jadi siap. semangatnya juga harus untuk 1.800 hari kerja. Mantap, iya. Nah, itu tadi. Mungkin kalau kalian mahasiswa UNAN mungkin tidak asing lagi dengan beliau, tapi kalau yang bukan keluarga besar Universitas Andalas juga wajib tahu, wajib kenal dengan beliau, karena kita pengen dengar nih gebrakan beliau untuk UNAN 5 tahun ke depan seperti apa. Pak Eva, sebelum kita bahas soal UNAN ke depan, Febri tertarik ini Pak. Bapak kan dulu sebelumnya adalah seorang ekonom, bentar ya Pak ya, pernah juga menjabat sebagai komisaris di Bank Nagari, kemudian juga komisaris di PT Asuransi Bangun Askrida atau Askrida, sebuah perusahaan asuransi yang didirikan untuk melindungi aset-aset negara. Terus juga sempat jadi dekan. Ya. Nah, ini kenapa kok sekarang mantap memilih jadi rektor nih Pak? Dari komisaris ke rektor nih gimana nih Pak? Nah, makasih. Jadi jabatan sebagai rektor ini sebuah amanah sekaligus kepercayaan dari Sivitas Akademika dan pemerintah. Jadi saya melihat posisi sebagai rektor itu bukan untuk berkuasa ya, tapi jalan untuk mengabdi. Jalan untuk melakukan perubahan sehingga nanti masyarakat merasakan kehadiran UNAN, mahasiswa merasakan ya perubahan-perubahan untuk menghasilkan ya pendidikan yang berkualitas, riset yang produktif dan bermanfaat, sehingga nanti muncul inovasi-inovasi yang mendukung ya kemandirian bangsa. Jadi posisi profesional yang saya dapatkan sebelumnya itu sebenarnya mendukung ya pelaksanaan tugas-tugas saya sebagai rektor. Menambah betul, pengalaman ya. Ya, karena saya pernah di Bank Nagari tadi sebagai komisaris ya. Tentu dengan pengalaman sebagai komisaris, baik pengalaman kepemimpinan ataupun manajerial, membantu ya tugas-tugas untuk membangun ya UNAN ke depan. Jadi pertama saya komisaris independen selama 1 periode, kemudian dilanjutkan sebagai komisaris utama ya selama 1 periode, terus baru selesai diminta untuk di Askrida. Ya, sebagai komisaris utama juga. Sudah jalan 1 periode, saya mau istirahat, sebenarnya masih diperpanjang gitu ya, 1 periode lagi. Dan ketika peluang menjadi rektor ini terbuka, saya melihat ini titik saya harus mengabdikan diri, pengalaman, ilmu ya, jaringan untuk UNAN. Berarti panggilan hati. Klisenya begitu, tapi kan nggak bisa diukur ya. Iya. Nggak bisa diukur. Cuma saya, karena jabatan komisaris utama di Askrida itu masih sampai 2026. Oke, berarti masih jalan sampai sekarang. Karena saya ingin fokus ya, all out di posisi sebagai rektor ini, saya sudah menyampaikan pengunduran diri kepada pemegang saham untuk diterima, sehingga nanti saya hanya 1. Jadi fokus di UNAN gitu ya. Jadi yang itu saya lepas. Sebagai komisaris utama saya lepas. Fokus di UNAN ya. Untuk 5 tahun ke depan. Untuk 5 tahun ke depan. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Dan sedikit kita review Pak. Bapak ini meraih gelar masternya di Universitas Monash Australia. Benar ya Pak? Iya. Dan kemudian dokternya di Universitas Manchester Inggris tahun 2007.
2007 betul. Iya, 2007. Ya. Itu ceritanya panjang. Panjang ceritanya. Iya, gini. Untuk melanjutkan pendidikan S2 kayak Monash Business School itu melalui proses yang panjang ya. Sempat dapat beasiswa juga ya, Pak ya? Ya, jadi gini, waktu saya udah diterima menjadi dosen tahun 1997 ya, saya udah bertekad untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang master dan doktor di universitas yang memiliki reputasi global ya. Sehingga Australia salah satu pilihan. Cuma sampai ke Australia itu udah banyak usaha yang saya lakukan ya, tapi gagal ya. Jadi saya diterima di Monash itu adalah setelah mencoba 7 kali ya. 7 kali 7 kali percobaan. Jadi pertama saya coba ke beasiswa 1 ya, ke Filipina, ternyata belum rezeki ya. Lanjut ke Jepang juga belum. Saya coba chevening ke Inggris. Fulbright ke Amerika. Coba lagi ke negara lain ya. Sampai 7 kali mencoba ya. Saya tidak lulus ya, tidak lulus. Akhirnya suatu titik saya pernah berpikir mungkin saya harus ganti profesi ya, ke pekerjaan lain, bukan sebagai dosen. Kok nggak dapat beasiswa, kok nggak bisa melanjutkan studi ya? Padahal harusnya kalau jadi dosen tuh lebih mudah ya? Iya. Cuma saat itu kan beasiswa terbatas ya. Iya. Tahun 98 itu kan terbatas sumber-sumber beasiswa. Sampai saya coba apply ke dalam negeri juga. Sebelum ya yang ke-6 itu saya coba ke dalam negeri. Ternyata saya juga nggak diterima gitu ya. Nggak diterima. Luar biasa juga jatuh bangun ya. Iya. Yang ke-7 itu saya coba evaluasi kenapa gagal sebelumnya, ya kan? Percobaan pertama gagal kenapa? Ini karena nulis isinya kurang teliti, motivation letternya kurang kuat ya, pengalamannya belum banyak. Akhirnya saya benar-benar belajar, menyiapkan diri dengan baik ya. Di percobaan ke-7 itulah, itu ada pengumuman di Kompas ya, bahwa pemerintah Australia memberikan beasiswa S2 dan S3 untuk anak-anak Indonesia, ya kan? Dan itu kan banyak yang apply, ribuan lah yang apply. Saya apply, ya, dipanggil wawancara. Kemudian wawancara, dan alhamdulillah ternyata dinyatakan lulus ya, di yang ke-7 itu. Jadi nggak langsung. Percobaan ke-7 baru. Iya, ini kayak apa namanya, sa'i ya, 7 kali harus keringat dulu, harus usaha dulu, harus mendaki, harus jatuh, bangun ya, capek, lelah. Ini jadi buat adik-adik yang jangan patah semangat dulu ya Pak ya. Kalau sekali mencoba gagal, coba lagi. Coba kedua gagal, ulang lagi ya. Ada tembok di depan, panjat temboknya. Kalau enggak, runtuhkan temboknya gitu. Parkur dong. Ya. Jadi sukses itu butuh proses. Artinya butuh kesabaran, butuh doa, ya, dan hubungan baik dengan orang tua, terutama ya orang tua ya. Jadi itu penting. Nah, yang ke-7 baru bisa. Yang dari master ke doktornya udah agak lebih simpel ya. Sudah sedikit inilah ya, lebih santai. Udah langsung master, udah langsung ke Manchester itu. Jadi begitu prosesnya. Lumayan panjang berarti. Ya. Terus kemarin juga Bapak sempat jadi dekan ya Pak ya? Iya betul. Sekarang jadi rektor, gimana rasanya jadi rektor Pak? Iya, tantangannya relatif sama, kan ini mengelola pendidikan tinggi. Kalau selama ini satu fakultas ya yang relatif homogen, sekarang kan 15 fakultas dan ini beda-beda tantangan. Banyak yang mau dikelola nih. Ya, tantangannya beda-beda. Tapi dengan tim kerja yang ada sekarang, saya optimis bisa melaksanakan ya pekerjaan ini dengan dukungan bersama tentunya, karena baik dosen, tendik, ataupun rektor dan jajaran itu satu tim ya, tidak ada beda, satu tim. Saya pun dosen,
yang diberi tugas tambahan ya. Artinya setelah saya tidak jadi rektor, saya akan jadi dosen lagi. Oh iya benar. Dosen biasa. Setelah tidak jadi dekan, saya akan kembali sebagai dosen. Jadi yang membedakan sekarang ya, saya di samping menjalankan tugas Tridharma, diberi tugas tambahan. Sekarang masih ngajar, Pak? Masih. Oh, banyak mata kuliah yang jadi sudah berkurang ya? Berkurang, ya. Tetap mengajar. Tetap mengajar. Tetap meneliti. Tetap meneliti. Tetap Tridharma, iya, tetap Tridharma, karena memang itu tugas dosen. Ya. Jadi gimana rasanya jadi rektor? Ya, jadi rektor sekarang banyak tantangan ya yang harus kita jawab ya. Kaget nggak sih Pak pas baru-baru jadi rektor? Saya itu lebih siap kalah daripada menang. Iya, terus terang. Artinya bukan berarti saya begitu sudah ada amanah ya kita usahakan dengan all out ya. Tapi kalau saya kalah, saya udah udah kebayang apa yang akan saya lakukan gitu ya, yang lain gitu ya. Tapi begitu amanah itu datang, pemerintah percaya, majelis wali amanat percaya, senat akademik universitas percaya, dosen percaya, udah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Ada nggak sih Pak yang kayak hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, oh ternyata jadi rektor tuh begini ya gitu. Ada nggak hal-hal yang bikin Bapak kaget gitu? Enggak, karena memang saya selama ini kan sudah jadi komisaris. Maksudnya udah di dekanat juga ya, sebagai dekan. Jadi dalam meeting-meeting bersama Pak Rektor dan jajaran pimpinan udah tahu lah memetakan ya, apa problem ya, apa kira-kira akar masalah dari setiap bidang, dan kemudian strategi dan program untuk mengatasinya seperti apa. Jadi nggak ada nervous lagi ya Pak ya? Nervous pasti, karena masih belajar ya, masih dalam proses belajar, belum semuanya on the track, saya akui, karena tantangannya luar biasa. Pasti kompleks ya, dunia berubah dengan cepat, kemudian stakeholder kita juga semakin beragam, tidak saja kementerian ya, regulator, juga stakeholder di luar universitas dan juga di dalam. Nah, ini gimana mengharmonisasi semua ini untuk bisa memberikan percepatan bagi pembangunan UNAN, kemajuan UNAN. Untuk kemajuan UNAN tadi Pak, apa sih yang menjadi fokus atau gebrakan Bapak nih untuk 5 tahun UNAN ke depan? Ya, jadi pertama gini, dengan transformasi UNAN yang dulunya Badan Layanan Umum, sekarang menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, ada peluang-peluang bagi UNAN untuk ya meningkatkan pendapatan selain dari APBN dan uang kuliah tunggal dari mahasiswa. Jadi fokus saya pertama adalah meningkatkan sumber-sumber pendapatan UNAN dari non APBN dan mahasiswa. Tujuannya apa? Agar kesejahteraan meningkat, agar investasi di bidang pendidikan dan riset meningkat, agar ya lulusan kita bermutu dan memiliki daya saing, dan agar ya riset-riset yang dilakukan dosen UNAN ini produktif dan bermanfaat. Jadi itu yang pertama, meningkatkan sumber pendapatan ya, selain APBN dan mahasiswa atau UKT. Nah, yang kedua, kita jangan lupa bahwa UNAN ini didirikan oleh Bung Hatta sebagai produk kebanggaan sejarah untuk mendidik anak-anak bangsa. Jadi kita, fokus saya yang kedua itu menyediakan pendidikan yang berkualitas. Tidak melupakan kualitas dari pendidikan itu sendiri ya? Iya, betul. Ya, karena kita punya 34.000 mahasiswa. Ini harus ya kita sediakan sarana prasarana yang bermutu, lokal yang nyaman ya, tempat berinteraksi yang cukup ya. Punya mahasiswa itu kan berinteraksi tidak saja dalam lokal, tidak saja di library, dia butuh ya space. Berarti ada peningkatan infrastruktur nanti Pak? Ada peningkatan infrastruktur sarana untuk
menunjang pengalaman belajar kelas dunia. Oke. Gitu. Yang ketiga, ya, pendidikan, ya, bisnis kita berikutnya kan riset dan inovasi. Ya, jadi untuk memajukan Indonesia, ya, agar Indonesia ini jadi negara maju 2045, itu kan yang kita bereskan dua. Pertama, membereskan SDM-nya, agar cukup ya SDM yang unggul. Ini misi yang tadi, pendidikan kan. Ya. Yang kedua, lahir inovasi-inovasi. Nah, ini sejalan dengan prioritas kami 5 tahun ke depan, agar riset UNAN itu produktif itu begini. Jadi kita ngeriset tidak saja menghasilkan artikel jurnal yang dipublikasi pada Scopus ya, tapi arahnya riset kita ini menghasilkan produk ini bisa kita hilirisasi jadi duit, ya. Nah, sehingga kita harus punya skema-skema riset yang bisa meningkatkan profil riset dan inovasi UNAN ke depan. Jadi semakin banyak mestinya produk yang bisa kita komersialisasi. Nah, terus yang keempat apa? Yang keempat itu ini, transformasi digital. Nah, jadi kita harus memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh teknologi untuk mengelola apakah bisnis, mengelola pendidikan, mengelola riset dengan teknologi. Jadi harus ada integrasi sistem, sistem akademik yang utama dengan sistem pendukung, sehingga nanti serba digital, serba otomatis. Nah, terakhir fokusnya tentu ini semua nggak bisa jalan kalau SDM-nya nggak unggul, nggak bermutu. Dosennya juga harus disiapkan, tendiknya juga. Kalau kita mau kelas dunia, tendiknya juga harus punya, harus disiapkan, harus di-upgrade ya, harus kapasitasnya ditingkatkan, di-upgrade ya, agar SDM kita juga mengarah mendukung ya program tadi. Jadi saya bayangkan 5 itu aja fokusnya ke depan, tidak muluk-muluk. Kalau ini berhasil, tentu bisa mentransformasi UNAN. Jadi di samping itu juga kita ingin memastikannya agar mahasiswa yang terkendala melanjutkan studi karena persoalan ekonomi ya, kita coba cari cara untuk membantu. Jadi saya juga punya niat pribadi di dalam hal ini, jangan sampai ada yang tidak bisa melanjutkan studi karena tidak mampu. Tapi tentu harus terukur ya, terukur. Jadi cara pertama kita harus perkuat dana abadi UNAN. Nah, yang dana abadi ini bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, seperti apa? Sempat baca juga targetnya 40M ya Pak ya? Iya, dana abadi ini kan dana yang kita bentuk baik dari sumber internal UNAN atau dari luar UNAN ya. Kemudian hasil pengelolaan dana abadi ini digunakan untuk beasiswa. Ya. Jadi dia tidak akan pernah berkurang nilainya. Misalnya Anda mau taruh dana abadi 1 juta misalnya ya. 1 juta itu tidak akan pernah berkurang. Dia akan ada terus di rekening endowment fund UNAN. Tapi yang 1 juta ini kan bisa kita tempatkan sehingga ada hasilnya gitu ya. Nah, hasilnya inilah yang kita gunakan untuk beasiswa. Untuk beasiswa anak-anak ya, atau untuk mengirim dosen kuliah atau tendik untuk kuliah. Nah, semakin besar dana abadi ini kan semakin besar hasil pengelolaannya nanti. Ya kan? Kalau udah semakin besar hasil pengelolaannya kan semakin banyak program-program. Sumber dari dana abadi ini sendiri dari mana aja? Banyak. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita ke perusahaan dalam bentuk CSR atau BUMN atau ke filantropis ya, orang-orang yang yang mau menyisihkan kekayaannya untuk kemajuan pendidikan tinggi, atau dari ini alumni
Oke. Alumni kita belum belum banyak bisa, karena alumni kita itu lebih 100.000 orang. Banyak banget. Iya, di dunia, di Indonesia. Nah, ini kan potensi luar biasa. Kalau pengelolaan dana abadi itu transparan, impact-nya dirasakan ya, maka kita bisa crowdsourcing. Jadi dari manapun source-nya, ya. Terus nanti yang memberikan dana atau meminjamkan dana ini dapat apa nih, Pak? Nah, ini ya. Apa benefit Iya. bagi yang mau naruh dananya? Iya. Benefitnya ini filantropis. Jadi begini, dana abadi kalau Harvard itu 1.500 triliun ya, udah terkumpul hampir sama dengan APBN kita. Itu satu universitas ya. Nah, kita masih baru mulai nih. Apa benefitnya? Benefitnya melalui dia sudah investasi pada pendidikan tinggi. Ya, ada anak miskin yang berubah hidup keluarganya karena dia mampu ya mengintervensi ya. Atau yang kedua, benefitnya itu ketika Anda berbagi, Anda puas ya, Anda bahagia ya. Ada sharing dividen juga kah? Enggak, itu bukan di dana abadi itu konsepnya. Itu konsep investasi betul. Oh, beda lagi nih. Beda lagi tuh. Beda lagi. Jadi, kalau gitu kita punya misalnya anak perusahaan. Iya. Si alumni ingin investasi di situ, ya nanti ya boleh. Itu ada sharing. Itu ada lagi itu. Iya, oke. Berarti yang untuk dana abadi ini adalah orang yang ingin berbagi di dunia pendidikan, mungkin kurang lebih seperti itu ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, dunia pendidikan, dunia riset ya, dunia pengembangan SDM. Jadi kayak dia tidak wakaf ya, tapi dia stay di situ. Nah, kayak ini. Tapi bisa diambil lagi? Janganlah ya. Nggak abadi dong namanya. Nggak abadi namanya. Ya, kayak pemerintah sekarang bentuk LPDP, lembaga pengelola dana pendidikan itu kan dana abadi yang dibentuk pemerintah. Dari APBN disisihkan, sekarang udah 135 triliun kan? Iya. 135 triliun kalau ditaruh deposito, itu udah berapa hasilnya? Hasilnya itulah yang digunakan sekarang untuk beasiswa. Untuk beasiswa. Nah, itu kan sebuah kebahagiaan ketika dana abadi kita digunakan dengan baik dan bisa mengurangi kemiskinan, mengubah hidup orang ya. Dan ini juga jalan bagi alumni sebenarnya untuk giving back benar. Kepada alma mater. Sejauh ini sudah terkumpul berapa? Sampai sekarang udah ada 23 miliar lebih. Dikit lagi tuh, Pak. Kemarin udah ada yang dari perusahaan, walaupun jumlahnya kecil, tapi kita apresiasi. Mereka mau, saya kirim surat aja. Kirim surat resmi, ya, kemudian mereka balas, kami mau kontribusi. Taruh. Mana tahu ada yang berminat nanti kan, Pak? Ada misalnya alumni mau tamat, ya. Alumni misalnya mau tamat nih, ya udah saya titip ya 500.000, silakan. Oh nggak apa-apa, 100.000. Tidak ada minimal nominal. Oke. Iya, itulah yang nanti secara berkala kita transparankan ya, laporannya diaudit hingga muncul kepercayaan bahwa ini dikelola profesional dan akuntabel gitu. Ya. Harus transparansi ya, Pak ya. Harus. Kalau nggak percaya masyarakat. Iya gitu. Terus dalam 100 hari kerja ini, Pak, fokus prioritas quick win-nya di mana? Ya, pertama memperbaiki lokal dulu. Lokal berarti? Lokal, ya. Toiletnya kalau bisa layak huni ya. Berarti lebih ke infrastruktur nih, Pak? Iya, itu yang memang jadi problem ya. Peradaban itu ditandai oleh toilet ya. Semakin maju sebuah peradaban, toiletnya semakin bagus. Coba nyaman lihat, gitu ya, nyaman. Pak? Coba kereta api dulu. Dulu. Iya. Zaman sebelum ditransformasi kan toilet kacau. Tapi dibenahi toiletnya sehingga di menyamankan nyaman. Itu juga lokal. Mahasiswa paling banyak waktunya di lokal. Terus dia butuh ke toilet. Jadi enggak mulu-mulu benahi itu. Saya udah minta benahi. Tapi bertahap ya. Iya.
kita anggarkan bertahap. Jadi seluruh lokal kuliah bersama itu nanti kita revitalisasi atau kita perbaiki, toiletnya kita perbaiki. Yang kedua itu dana abadi. Dana abadi, Nah, oke. itu kita mulai ini kita akan luncurkan ya. Kemudian apa ya, ini transformasi digital ini lagi dicoba mengintegrasikan sistem yang selama ini terpisah-pisah sehingga jadi single sign on dan apa namanya, sistemnya terhubung sama satu sama lainnya. Terus kita nunggu peraturan pemerintah tentang kenaikan pangkat dosen ini. Oke. Ya, kalau udah keluar ya ini juga kita mau mempercepat ya penambahan guru besar, kemudian juga menambah jumlah doktor. Ya. Kalau dengan Tendik bagaimana, Pak? Tendik peningkatan kapasitas, training, sertifikasi ya. Jadi kita anggarkan juga. Artinya untuk maju bersama butuh memang dukungan bersama. Tidak saja dosen, tapi juga Tendik gitu ya. Kemudian dalam waktu dekat juga sertifikasi akreditasi internasional. Di awal Februari ini akan ada kunjungan untuk akreditasi internasional beberapa program studi. Nah. Untuk UNAN sendiri masuk ranking university? Kalau kita lihat ranking Sinta ya, Sinta kita itu saya cek 2 hari yang lalu kita nomor 9. Nomor 9 di Indonesia. Di Indonesia. Untuk beberapa prodi dan fakultas itu kita top 5 ya. Misalnya teknik industri kita termasuk 5 besar ya. Fakultas kedokteran itu termasuk top 10 di Indonesia. Fakultas hukum juga termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia. Kalau ranking dunia ya, kita kan kerjasama dengan QS, World University Ranking ya. Di QS itu ranking kita sekarang 1.400 di dunia. Di dunia ya. Dari sekian banyak universitas di dunia ini ya. Kita 1.400. Nah, kita punya target ya selama kepemimpinan saya ini turun jadi 800. Jadi 3 digit ya? Jadi, ya. Luar biasa nih tantangannya juga. Dari 4 digit ke 3 digit. Iya. Nah, dari 4 digit ke 3 digit. Nah, ini butuh kerja keras. Iya, pastinya. Nah, butuh dukungan media juga. Kalau maju pendidikan tinggi di Sumbar kan yang akan senang kita di Sumatera Barat juga. Iya, pastilah. Iya kan? Ya. Ikut perekonomiannya naik. Perekonomiannya naik ya. Adalah dampak multiplier-nya ke kita semua gitu ya. Ya, gitu. Oke. Menarik. Tadi kita sempat juga bahas soal income generate dari UNAN. Fokus Bapak salah satunya adalah income generate. Bahkan yang poin pertama ya. Untuk UNAN sendiri, sejauh ini income generate-nya sudah berapa? Atau dari berbagai cabang apa aja gitu, Pak? Income generating ini memang butuh waktu. Maksud saya mencari sumber-sumber pendapatan di luar uang kuliah tunggal ya. Ada yang sedang dibidik nggak nih? Ya, jadi ini strateginya satu ya, mengoptimalisasi aset-aset yang kita miliki. Ya, jadi itu satu ya, aset yang kita miliki misalnya tanah, gedung atau office ya. Ini semuanya bisa kita sewakan. Sehingga akan muncul pendapatan sewa, ya kan? Yang selama ini idle, kemudian disewakan, muncul income. Ya, itu yang dari aset. Yang kedua yang dari kompetensi kita. Kita punya banyak ahli ya. Jadi kita udah dirikan sebuah perseroan terbatas. Mayoritas sahamnya dimiliki UNAN. Konsultan perencana konstruksi. Nah, artinya UNAN ataupun institusi lain yang membutuhkan jasa konsultasi, planning, pradesain ataupun DED ataupun pengawasan. Berarti ini hanya khusus untuk konsultan aja, Pak? Satu untuk konsultan ya.
Kemudian ada juga yang sudah kita lama punya housing. Ya, jadi asrama. Asrama itu salah satu unit usaha yang menghasilkan income, ya kan. Kemudian percetakan atau publishing yang selama ini juga sudah bisa menghasilkan pendapatan. Kemudian rumah sakit tipe B. Rumah sakit UNAN ini tipe B. Itu menghasilkan income ya. Benar. Ya, yang luar biasa besarnya. Dan ini sumber-sumber income. Kemudian berikutnya apa? Nah, ada lahan ya yang bisa dikelola untuk dikerjasamakan, mungkin polanya BOT ya, dibangun, dioperasikan, nanti setelah 20-25 tahun ditransfer ke kita untuk bangun hotel. Di master plan sudah ada view-nya bagus ya, nanti beach atau laut view-nya di sana. Tapi kita butuh investor. Jadi kita siapkan pradesainnya dulu, konsepnya segala macam, nanti ini kita bawa ke investor untuk bangun hotel di dalam gitu ya. Berarti masih di kawasan UNAN? Masih di kawasan UNAN ini. Terus banyak lagi yang lain sumber-sumbernya. Dari lab sentral itu banyak alat-alat. Bahkan UNAN juga sudah punya STP ya Pak ya? Iya, itu Sains Teknopark untuk hilirisasi. Ya, yang sudah jalan itu kita menghilirisasi tinta merah putih ya, untuk pemilu. Yang dipakai pemilu ya. Nah, pakai pemilu, dan itu sudah menghasilkan pendapatan buat kita. Benar. Udah. Semuanya sudah saya lihat. Stepnya sudah hilirisasi. Udah masuk. Duitnya udah masuk gitu. Udah ya. Masuk. Oh iya dong, udah dikirim barangnya. Iya. Terus itu collab dengan perusahaan ini kita ya, spin Pak? out. Jadi itu tidak kita yang mendirikan perusahaannya, tapi sudah ada orang yang berpengalaman, mereka yang produksi, mereka menggunakan paten dari kita, dan kita dapatkan royalti dari situ. Iya. Terus yang juga terkait dengan kompetensi dan keahlian dosen-dosen UNAN itu menyediakan pendidikan non gelar, misalnya eksekutif training ya. Pendidikan profesi berkelanjutan atau sertifikasi profesi, itu kan juga menghasilkan pendapatan. Jadi kita harus gunakan, maksimalkan potensi yang kita miliki. Ya. Jadi kita jangan masuk ke bisnis yang kita juga nggak punya expertise dan pengalaman di situ gitu ya. Jadi harus sesuai juga dengan ya, Pak, ya? kemampuan kita gitu. Nah, ini kan karena UNAN ini adalah PTNBH yang mana juga harus mencari income generate sendiri. Di samping itu kan Pak, ini kan banyak pandangan, apalagi mungkin dari PTS juga, kemudian masyarakat, bahwasanya UNAN tuh kan pada saat PMB nih mungkin sering membuka atau banyak membuka kesempatan untuk mahasiswa baru mendaftar segala macamnya. Ini bahkan sering dianggap sebagai nih UNAN lagi cari uang nih gitu ya. Karena apa? Banyak banget nerima mahasiswa baru, bener nggak sih ini perspektif seperti itu tuh? Itu keliru. Jadi meskipun kita PTNBH, kita punya kebijakan afirmasi, artinya minimum ya 20% itu kita menerima mahasiswa melalui jalur prestasi atau kalau dulu disebut dengan undangan, ya kan. Kemudian sekitar 40% kita menerima mahasiswa melalui jalur tes nasional. Dulu disebut UMPTN atau UTBK, sekarang SNBT ya, Seleksi Nasional berdasarkan tes. Jadi hanya sekitar 40% yang kita rekrut melalui jalur mandiri. Ya, mandiri. Ya. Artinya masih sesuai aturan? Masih sesuai dengan aturan, dan kita dalam menambah daya tampung itu hati-hati, karena kita mutu nomor satu. Kalau seandainya dengan menambah daya tampung kemudian mutu turun, tidak kita lakukan. Jadi dengan PTNBH ini UNAN tetap komit menyediakan akses bagi masyarakat, akses pendidikan tinggi.
ya. Dan kami pikir setiap universitas mesti mencari keunikannya, marketing yang bagus ya, mutu yang bagus, sehingga akan datang mahasiswa. Tapi kan ada beberapa prodi Unan yang mungkin kurang peminat ya Pak ya, kayak sastra Minang ya. Ada beberapa prodi yang memang unik, kemudian peminatnya dibandingkan ya prodi yang lain lebih kurang. Tapi kita bisa kita perbesar ya. Jadi strategi kami memperbesar kuota untuk jalur prestasinya. Oke. Jadi memperkecil kuota melalui jalur mandiri. Jadi peluangnya lebih besar. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau calon maba nih, kalau bisa melihat peluang seperti ini, lebih mudah gampang masuk ke Unan justru di jalur yang prodi yang mungkin kurang diminati, justru di situ peluangnya lebih besar ya Pak ya. Iya, bisa dikatakan begitu. Oke, untuk memastikan nih Pak, antara income generate dengan kualitas lulusan itu tetap terjaga nih, seperti apa Pak? Iya, jadi mencari sumber-sumber pendapatan di luar APBN ataupun di luar uang kuliah tunggal, itu konteksnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Artinya semakin kuat kapasitas keuangan kita, tentu kita akan berani investasi, beli alat, perbaiki gedung ya. Berarti bukan berarti pecah fokus gitu ya Pak ya? Bukan. Jadi ini alat kita cari uang, meningkatkan sumber-sumber pendapatan adalah untuk mendukung ya, mendukung pelaksanaan Tridharma gitu ya, bukan komersial, karena ya lulusan yang unggul dihasilkan dari input yang bagus ya, dan proses yang bermutu. Proses yang bermutu kan membutuhkan kapasitas keuangan ya, perbaiki lokal, ngirim dosen untuk studi lanjut, biayai riset ya kan, library, komputer, lab, segala macam, itu kan butuh kapasitas keuangan. Sementara dari APBN terbatas gitu ya. Jadi selentingan money oriented itu nggak benar ya? Iya, artinya kita upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan universitas dengan berbagai kegiatan yang sifatnya income generating unit. Ya. Oke. Kita bergeser sedikit ke SDM nih Pak. Beberapa belakangan Unan sempat tersandung kasus pelecehan, bahkan ada oknum yang sempat mungkin dinonaktifkan bahkan dipecat ya Pak ya. Nah ini boleh tahu nggak Pak langkah antisipatif mungkin untuk kedepannya, kita tidak berharap ini terjadi lagi gitu Pak? Ya kita menindak keras oknum yang melakukan kekerasan di dalam kampus ya. Jadi dunia kampus ini mesti bebas dari kekerasan seksual, mesti bebas dari bullying ya, mesti bebas dari intoleransi ya. Jadi pertama, jika terjadi kita akan tindak keras sesuai dengan SOP dan mekanisme yang ada. Nah, yang kedua, kalau yang berbuat sudah ditindak dengan keras, ini kan mengirimkan pesan ya, efek jera mestinya ya, jangan main-main. Kalau you lakukan, you out dari sini, nggak ada cerita kita nggak mentolerir gitu ya. Nah, berikutnya kita siapkan infrastruktur dan mekanisme agar ini tidak terjadi, tercegah. Misalnya kita membuat satuan tugas, Satgas PPKS. Ya, Satgas ini apa? Bukan saja memproses dugaan, tapi melakukan pencegahan ya, pendampingan, edukasi, literasi ya, gimana bergaul dengan norma-norma kampus ya, tidak memberikan kesempatan orang untuk melakukan kekerasan ya. Jadi ada tindakan-tindakan pencegahan ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita harus fokus membangun karakter
mahasiswa. Okay. Ya, soft skill-nya. Artinya apa? Artinya kita siapkan ya grand design aktivitas kemahasiswaan UNAN, sehingga karakter mereka terbentuk ya, perilaku mereka terbentuk ya. Jadi munculnya kekerasan ataupun laporan ini memang setelah kita concern ya. Dulu mungkin ada juga ya, saya nggak membenarkan dulu ya, mungkin ada juga, tapi cuma nggak ada, tidak up gitu ya. Jadi sekarang ada satgasnya, jadi mereka udah ada tempat untuk mengadu dan identitas mereka disembunyikan gitu ya. Terus kita juga kerjasama dengan Dharma Waita. Jadi Dharma Waita sahabat kampus udah diluncurkan. Jadi mahasiswa itu butuh tempat bercerita. Benar. Mungkin dengan dosen dia nggak bisa, mungkin dengan PA-nya mungkin ada kendala ya. Makanya kita DW juga turun Dharma Waita. Mungkin mereka lebih nyaman bercerita dengan ibu-ibu. Jadi namanya ada Dharma Waita sahabat kampus. Dan juga konseling ya, sama konseling juga kita siapkan untuk mahasiswa juga. Untuk mahasiswa juga. Kalau kita juga pengen tahu nih dari kacamata rektor, mahasiswa bagi Bapak artinya apa? Mahasiswa itu bagi saya agen untuk melakukan perubahan dan pemimpin ya masa depan yang akan membawa Indonesia jadi negara maju. Mahasiswa hari ini pemimpin masa depan ya. Jadi mahasiswa bagi saya adalah sebuah aset nasional ya, karena dengan mahasiswa ini kita berharap banyak akan perubahan ya. Tentunya mahasiswa yang dari sekarang terasah hard skill-nya, technical skill-nya sesuai dengan bidang ilmu yang dia dapatkan, juga yang terasah soft skill-nya juga ya. Artinya dia tidak saja menguasai teknis, tapi juga soft skill-nya terasah ya. Soft skill yang paling dibutuhkan ke depan itu kan hanya 4C saya sering sebut ya. C pertama komunikasinya, C kedua kreatif ya. C ketiga critical thinking-nya, C keempat kolaborasinya. Ya, jadi kalau 4 ini dia miliki, dia future ready. Dia di masa depan siap. Apapun bidangnya. Komunikasi bagus ya. Berkolaborasi pintar. Nggak main sendiri gitu ya, nggak jalan critical sendiri. Thinkingnya jalan. Ya, critical thinkingnya jalan. Jadi dia bisa jadi problem solver. Bisa menghubungkan titik-titik, kemudian cari solusi ya. Kreatif. Karena kita butuh, apalagi sekarang, butuh orang-orang yang kreatif. Ya. Nah, kalau mahasiswa punya 4 ini, punya technical skill di bidang ilmunya masing-masing, insya Allah dia akan sukses. Jadi buat saya mahasiswa adalah aset dan agent of change untuk diri dia sendiri maupun untuk orang lain ya Pak ya. Betul. Oke. Terakhir nih Pak, dari kacamata Bapak, UNAN 5 tahun ke depan Bapak akan melihat UNAN seperti apa kira-kira? Satu kalimat. UNAN 5 tahun ke depan jadi universitas berkelas dunia. Oke, ya, dengan reputasi global. Amin. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Semua program kerjanya berjalan dengan baik. Seru banget sih. Sebenarnya banyak yang mau Febri tanyain sama Bapak, tapi ya mau gimana lagi ya, durasi memisahkan kita untuk ngobrol dengan Bapak Rektor. Mungkin ke depan next ada tema baru lagi yang mau kita bahas, boleh ya Pak ya? Boleh ya. Silakan. Jangan kapok nih Pak. Enggak. Tapi sudah bisa. Oke, terima kasih Pak Rektor dan Dunsana Info Sumber. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Rektor UNAN Bapak Dr. Eva Yonedi. Semoga apa yang kita obrolin tadi juga bermanfaat buat Dunsana semuanya.
Unan di 5 tahun ke depan menjadi lebih baik dan lebih maju dari sekarang. Amin. Oke. Oke, itu aja perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya atau info sumber bertandang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Infosumber dan follow juga akun media sosial Infosumber dan infosumber.net untuk informasi terkini kamu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.